Terima kasih Bapak yang baik, meteraikan firman-Mu, dan kami percaya Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk, shalom. Saya merinding kalau ke sini karena ini adalah kota kelahiran papa saya. Dia lahir di Tomohon. Ada orang dari Tomohon? Ada? Boleh angkat tangan? Banyak kan? Haleluya. Dan saya percaya kalau dia lihat saya hari ini pasti dia bangga sekali lihat kita semuanya berkumpul di tempat ini dan dia selalu cinta sama Manado. Ya. Kita punya tema yang luar biasa, The Last Restoration. Salah satu restorasi yang Tuhan buat dalam kehidupan manusia itu tercatat di dalam Hagai pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9. Hagai pasal yang kedua, ayat yang ke-9 mengatakan begini, adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Perhatikan kata firman Tuhan diulang sampai 2 kali. Kalau kita bicara the last restoration, ini yang salah satu yang Tuhan sedang kembalikan ke dalam fungsi gereja, karena waktu ayat ini ditulis oleh Nabi Hagai, ini adalah sebuah ayat tentang berpulangnya bangsa Israel dari Babel, dari Babelonia, dari pembuangan kehidupan mereka kembali, mereka mendapati bait Allahnya hancur sudah. Karena memang dihancurkan oleh kerajaan Nebukadnezar pada saat itu, kerajaan Babel. Dan bait Allah yang dibangun oleh Salomo yang sangat indah dihancurkan total. Dan waktu mereka kembali, mereka akhirnya mulai mendirikan bait Allah yang kedua, ya, arsiteknya namanya Zerubabel. Ya, dibantu sama Ezra dan lain sebagainya, akhirnya direnovasi sama Herodes. Dan itu kalau kita baca kisahnya Yesus, ketika kita baca ada namanya bait Allah, ya, itu berarti dia sedang referensikan bait Allah yang kedua, yang memang tidak sebesar, tidak semegah seperti Salomo. Namun ayat ini mengatakan the last restoration, restorasi terakhir yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan anak-anaknya. Dia katakan, adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Itu kemudian kalau kita telusuri di Matius 12 dikatakan Yesus tiba-tiba keluar dari bait Allah yang sangat megah, yang direnovasi sama Herodes, bait Allah yang kedua, tiba-tiba dia bilang begini sama murid-muridnya, sebentar lagi ada yang melebihi bait Allah. Oh, mereka pasti berpikirnya, oh ini bait Allah yang ketiga, atau bait Allah yang akan direnovasi lagi, akan menjadi besar dan lain sebagainya. Kemudian di Markus 13 dia keluar dari bait Allah bersama dengan murid-muridnya, dia mulai katakan, ini sebentar akan dihancurkan. The stones will be thrown down, itu akan dihancurkan, dibuang sampai ke bawah. Mereka bingung lah, karena mereka konotasinya gedung soalnya. Semuanya serba bangunan. Mereka nggak sadar bahwa apapun yang serba fisik dari perjanjian lama akan dimasukkan ke dalam kehidupan manusia di perjanjian baru. Semua kalimat ini dipertajam sama Paulus, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dan itu yang dimaksudkan oleh Hagai pasal yang kedua, ayat yang ke-9, bahwa yang nanti kemudian akan hadir, kehidupan anak-anak Tuhan, itu yang harusnya akan melebihi bangunan demi bangunan. Ya, kita berdoa pembangunan dari City Worship ini akan terjadi nanti, tetapi percuma kalau punya bangunan yang luar biasa ketika jemaatnya tidak luar biasa. Jemaatnya harus melebihi gedungnya, karena gerejanya bukan gedungnya, gerejanya adalah saudara dan saya. Ada amin. Itu fasilitas yang kita harus hargai, kita bantu untuk supaya kita ada di sana, tetapi disitulah tempat anak-anak Tuhan bertumbuh. Dan Hagai pasal yang kedua ayat 9 mengatakan, firman Tuhan semesta alam. Dikatakan demikianlah firman Tuhan semesta alam. Nah, ketika Tuhan mau membangun the last restoration atas kehidupan anak-anaknya. Kalau tadi kita lihat gambar daripada gedung yang sedang dibangun, pasti ada fondasinya toh. Di Jakarta ada gedung namanya Autograph Tower, tingginya 382 meter. Gedung tertinggi di Indonesia. Saya nggak pernah lupa ketika satu hari saya lewat di situ berkali-kali sama istri saya, karena itu di tengah kota. Saya bilang sama dia, ini kenapa ya bangunan mangkrak sepertinya, nggak naik-naik lantai satunya. Saya bilang nggak mungkin lah, ini pasti udah nggak jadi kayaknya bangunan. Padahal gambarnya luar biasa bagusnya. Tiba-tiba ketemu sama teman arsitek dan dia katakan, Bill, itu lagi dibangun fondasinya, lama bangun fondasinya. Dan ketika akhirnya tingkat satunya kelihatan, tingkat duanya kelihatan, dan seterusnya, gedung ini menjadi gedung yang sangat tinggi. Dan teman saya bilang begini, karena dia tinggi, fondasinya lama dibangun ke bawah. Makanya Mazmur 1 ayat 3 mengatakan engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran,
air kehidupan itu maksudnya. Berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan layu, apapun yang diperbuatnya berhasil. Ditanam itu artinya fondasinya dibereskan sama Tuhan. Dan ketika pembangunan fondasi berarti proses hidup agak sedikit lama, ngucap syukurlah, karena berarti Tuhan lagi mempersiapkan untuk membawa kita lebih tinggi dan makin tinggi. Dia membangun fondasinya supaya nanti ketika ada badai kita nggak rontok, ketika nanti ada pujian kita nggak sombong. Itu Tuhan, itu Tuhan. Nah, apa yang membangun fondasi kehidupan anak-anak Tuhan di dalam last restoration, di dalam kehidupan kita yang menjadi Alkitab terbuka bagi orang lain? Karena dikatakan kita harus lebih dahsyat daripada bangunannya. Jadi bukan bangunannya lagi, tetapi saudara dan saya adalah eklesianya Tuhan. Itu sebabnya saya selalu katakan, ya, setelah doa berkat di dalam gedung gereja, ibadah jalan terus. Karena saudara dan saya adalah gereja yang sedang berjalan dimanapun. Berarti tempat di mana saya injakan kaki, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Di rumah saya dan lain sebagainya. Kalau enggak, ya, orang-orang yang hanya berpikir bahwa gereja adalah gedungnya, suami istri yang bertengkar di mobil sampai di gedung gereja, mereka bilang, nanti sambung lagi, kita ibadah dulu ya. Masuk ke dalam gereja munafik semuanya. Shalom, shalom, hari Minggu semua kelihatan kudus. Setelah doa berkat selesai, masuk ke dalam mobil, suami bilang apa? Sampai mana tadi? Sampai mana? Ha? Karena pikir aku lupa, ha? Sambung semuanya. Gak bisa, mobilnya berubah jadi tempat ibadah. Rumahnya berubah jadi tempat ibadah dengan format ibadah yang berbeda-beda. Menyayangi suami, istri, anak, orang tua, siapapun itu. Bahkan waktu masuk ke dalam tempat pekerjaan, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Karena saya adalah gerejanya. Makanya ya, ketika ini nggak dimengerti dengan benar, kita nggak punya kualitas yang namanya sebagai warga kerajaan sorga. Di Jakarta, yang namanya gereja di dalam mall, banyak Bapak Ibu, banyak. Dan saya sedih, karena saya suka lihat sikap behaviornya orang. Mereka kalau masuk ke dalam gereja, ada greeter di depan, semuanya shalom-shalom. Tetapi ketika pintu mall dibuka, ya karena banyak gereja di mall, itu yang bukain satpam kan? Satpamnya bilang selamat datang, oh mereka nyelonong masuk aja. Harusnya apa? Itu dibukain pintu loh. Harusnya tatap dong wajahnya bilang, terima kasih Pak. Itu ibadah. Oh nggak peduli dia. Alkitab bilang apa Lukas 14? Kalau engkau berbuat baik kepada orang yang tidak bisa membalas kepadamu, hatimu dibuat berbahagia. Dan itu ibadah. Itu hal kecil yang sering kali diabaikan. Karena apa? Kita berpikir ibadah selesai. Ibadah selesai di dalam gedung gereja, ibadah berlanjut di luar sana, karena saya gerejanya. Itu the last restoration seperti itu. Nah, kemudian apa yang bangun fondasi kita? Coba lihat Ibrani 1 ayat 3. Ibrani pasal yang pertama ayat yang ketiga mengatakan begini. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan apa? Menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Fondasi kehidupan kita, gak ada yang lain, firman. Gak ada yang lain. Kita harus go back to basic, kita harus kembali kepada dasarnya. Ya, itu sebabnya saya selalu ingetin jemaat, dan saya nggak ada capek-capeknya ngingetin jemaat. Ingat, kita terdiri dari tubuh, jiwa, sama roh. Tubuh kita perlu makanan. Pintu gerbangnya lewat mana? Mulut. Nggak ada orang makan lewat telinga. Lewat mulut. Kalau mulutnya nggak dijaga, ya kita makan nggak karu-karuan, ya tinggal tunggu aja sakit lah. Berarti mulut harus dijaga, harus jaga makan. Ya. Nah, kemudian yang namanya roh sama jiwa juga punya pintu gerbang. Apa? Mata sama telinga. Mata sama telinga juga harus dijaga. Supaya apa yang masuk tersortir. Nah itulah kalau diabaikan, yang lama-lama yang masuknya sampah, yang keluar sampah. 2 Petrus 2 ayat 7-8 mengatakan Lot itu orang yang benar. Sama seperti kita orang yang sudah dibenarkan. Yang setiap hari melihat dan mendengar perbuatan mereka yang jahat. Sama seperti kita, melihat dan mendengar perbuatan orang, perbuatan dunia yang sangat jahat. Dan akhirnya jiwanya yang benar itu tersiksa. Tersiksa itu artinya akhirnya pengambilan keputusannya serba salah akhirnya. Karena input menentukan output. Jangan anggap enteng yang namanya firman. Karena firman adalah fondasi daripada hidupmu. Makanan yang saya makan kemarin, nggak akan bisa bertahan atau bisa menguatkan saya untuk hari-hari selanjutnya. Oke, saya bisa puasa, kita bisa bertahan puasa beberapa hari, setelah itu, habis itu kita butuh makan lagi. Dan bahkan setiap hari makanan yang kita makan ketika kita makan on time, itu semuanya menjadi kekuatan bagi tubuh kita. Firman juga gitu. Kekuatan kemarin, kembali hari ini saya harus buka hari saya dengan firman. Jadi fondasi semua tindakan saya sepanjang hari. Malam saya tutup dengan mesbah keluarga. Bapak-bapak yang ada di sini, ini nasihat saya. Warisan yang paling luar biasa yang kau bisa berikan kepada keluargamu dan kepada anak-anakmu adalah firman Tuhan, gak ada yang lain.
Kalau engkau belum punya mesbah keluarga, nanti malam mulailah mesbah keluarga. Saya paling serius sama waktu itu. Kalau kita sedang traveling begini, kita video call sama anak-anak. Anak saya tinggal satu tinggal jauh dari saya. Beda 12 jam. Jadi kalau saya telepon dia baru bangun pagi. Saya tiap hari lakukan hal seperti itu konsisten, karena itu warisan buat mereka. Nah, makanan yang kita makan, kalau Bapak Ibu belum makan malam, sebentar lagi setelah ibadah pasti cari makan malam. Karena apa? Makan itu kita nagih dari dalam sini, kita lapar. Karena itu adalah gaya hidup. Tapi kenapa firman tidak dijadikan gaya hidup? Karena masih levelnya keharusan. Orang yang masih keharusan itu seperti anak kecil. Harus ada orang ketiga yang kasih tahu sama dia bahwa, hey, udah gosok gigi belum? Udah belajar belum? Udah makan belum? Respon daripada anak kecil capek, lupa, berontak. Karena keharusan levelnya, masih harus ada yang ingatkan. Ketika masuk ke dalam gaya hidup, kita nggak ada yang ingetin lagi, udah. Kita akan cari dengan sendirinya. Mana ada Bapak Ibu datang ke saya bilang gini, Pak, bagi saya makan, saya sudah seminggu nggak makan, Pak. Oh, luar biasa puasa ya? Enggak, Pak, saya lupa. Saya terakhir makan minggu lalu, saya sibuk, Pak, sepanjang minggu, saya lupa makan, saya baru inget nih, Pak, saya lapar banget hari ini sekarang. Seminggu saya nggak makan. Nggak mungkin lah. Karena makan dan minum kita nagih dari dalam sini, toh. Kenapa? Gaya hidup. Tapi kenapa baca firman nggak begitu? Karena belum jadi gaya hidup. Levelnya masih keharusan. Jadi kalau kita masih capek, lupa, dan berontak, keharusan. Bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau itu jadi gaya hidup saya, karena ini adalah fondasi dari hidup saya. Ada 2 rumah loh, Matius 7. Yang satu didirikan di atas pasir, satu didirikan di atas batu. Yang mana didirikan di atas yang mana, nggak ketahuan, sampai ada badai. Betul? Karena dua-duanya kelihatan rumah, dua-duanya. Ketika ada badai, yang satu hancur dan kerusakannya parah, langsung orang bisa lihat, oh itu di atas pasir, yang itu di atas batu. Jadi firman, yang namanya firman, yang menjadi fondasi, kelihatan ketika ada badai. Dan ketika ada badai, ketika itu terlihat, orang dunia diberkati karena bilang, kok bisa? Kok bisa? Jadi suratan terbuka akhirnya. Nah, sekarang saya mau bahas ini. Ketika kita udah mengerti, firman adalah fondasinya. Seperti tadi Hagai sudah katakan. Demikianlah firman Tuhan. Kita harus paham. Di dalam sekolah kehidupan kita, di dalam pengenalan kita sama firman, ya, Tuhan cara mengajarnya kita, seringkali kita dibawa ke tempat yang kita tidak mau pergi. Ketika dia bawa ke tempat yang kita nggak mau pergi, disitulah sekolah kehidupan terjadi. Disitulah kemuliaannya dinyatakan dan disitulah kita diubahkan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang luar biasa karena itulah pembentukan sekolahnya supaya nanti lulus anak-anak Tuhan yang dikatakan di Hagai tadi melebihi gedungnya. Yang dari dulu dikatakan itu. Mereka menjadi pilar-pilar kekristenan di luar sana. Dari tingkah laku mereka, dari perkataan mereka, dan lain sebagainya. Makanya ada sekolah kehidupan. Makanya dibawa ke tempat yang dia nggak mau pergi. Banyak di antara kita nggak mau bangun pagi dulu pas mau sekolah. Kita malas lah. Apalagi kalau kita tahu hari itu pelajarannya tidak enak. Nah, Tuhan membawa kita ke tempat-tempat seperti itu. Coba perhatikan Yeskel pasal yang ke-37. Dimulai dari ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan begini. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Yeskel dikasih sebuah visi, ya dia diantar sama roh Tuhan, dibawa sama roh Tuhan, menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu, lihat tulang-tulang itu amat kering. Yeskel dibawa ke dalam sebuah lembah the valley of the dry bones, lembah yang berserakan tulang manusia di mana-mana dan sudah kering. Horor. Saya kalau jadi Yeskel saya bilang, gak mau Tuhan, saya ngeri ada di sini. Tuhan bawa orang seperti itu. Kenapa? Ada sebuah benang merahnya, ada sesuatu yang perkasa, yang luar biasa, yang Tuhan sedang ajarkan kepada anak-anaknya. Ayat yang ketiga dikatakan, lalu berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Sekolah kehidupan dimulai. Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Kedalatanmu terjadi ya Tuhan, terjadi diskusi. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering. Sesuatu yang sudah kering, sesuatu yang tidak ada harapan, sesuatu yang betul-betul mati, dan di dunia ini penuh dengan hal seperti itu. Dan dikatakan, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Kembali firman Tuhan dimunculkan. Karena fondasi. Fondasi. Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, ayat 5.
Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, menumbuhkan daging padamu, aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Sekolah kehidupan. Kamu perkatakan firman atas tulang-tulang kering itu. Aku akan menumbuhkan urat. Aku akan menumbuhkan daging. Aku akan menumbuhkan kulit. Aku akan memberikan nafas kembali. Dan tulang-tulang itu, kalau kamu lihat berserakan yang artinya sudah tidak ada harapan, selesai. Dikatakan kering berarti matinya sudah lama. Kekeringan di dalam dunia, kekeringan rohani, kepalsuan demi kepalsuan terjadi di mana-mana. Dan ingat satu hal ini, firman ketika diabaikan, menghancurkan sebuah negara yang namanya Amerika. Bapak Ibu kalau pergi ke kota namanya Philadelphia, di situ ada deklarasi independen undang-undang dasarnya Amerika. Semuanya di dalamnya hampir penuh dengan firman Tuhan di dalamnya. Negara yang didirikan di atas firman Tuhan. Tahun 86 saya mendarat di kota namanya Tulsa, Oklahoma. Orang tua saya kirim saya ke sana, sekolah di sana, saya belum bertobat. Saya melihat, saya udah terbiasa melihat, saya tinggal di sana 13 tahun, saya melihat hari Sabtu. Saya belum bertobat ya, saya melihat dan saya terkesima sendiri. Hari Sabtu ada channel namanya C-SPAN. Istana Negara. Presiden mengundang hamba-hamba Tuhan, breakfast meeting sama dia, makan pagi. Dan presiden tuh nanya sama hamba-hamba Tuhan, kamu dapat apa dari Tuhan buat negara ini? Selesai semuanya, dia berlutut di bawah, hamba-hamba Tuhan itu tumpangin tangan sama dia, berdoa. Dan saya nggak pernah lupa satu hari, dia pegang tangannya Billy Graham, ini George Bush senior ya. Dia pegang tangannya Billy Graham almarhum, dia taruh di kepalanya. Dan dia bilang begini, doakan saya. Itu negara seperti itu loh, luar biasa kan? Tiba-tiba kenapa hancur moralnya sampai seperti ini? Tiba-tiba ada satu kelompok yang datangin Kongres atau DPR, bilang begini. Secara kasarnya begini kasarnya ya. Bapak Ibu, kami mau berbuat dosa. Kami mau melakukan seks bebas. Ini kasarnya ya. Kalau terjadi kehamilan, tolong legalkan aborsi. Oh tadi, tapi mereka mengemasnya dengan manipulasi, mereka mengemasnya dengan kata-kata seperti begini. Kami punya hak asasi manusia. Kan ini negara bebas toh? Kan kamu udah bilang negara bebas. Kami punya hak asasi manusia, kalau terjadi kehamilan tolong legalkan aborsi. Dengan sangat bodohnya, DPR-nya Amerika melegalkan aborsi. Itu yang menjadi presiden bagi kelompok LGBT yang tadinya diam, yang tadinya nggak bisa berkoar-koar, mereka udah ada dari tahun 70-an. Mereka masuk, mereka bilang begini, kalau kamu legalkan mereka, legalkan kami. Itu awalnya begitu. Akhirnya perkawinan sesama jenis dilegalkan. Dan bukan hanya itu saja, orang-orang yang menikah sesama jenis boleh mengadopsi anak. Coba bayangin Bapak Ibu. Anak dibesarkan dengan kedua orang tuanya pria atau kedua orang tuanya wanita. Hancur toh negaranya, moralnya deviasi, udah distorsi. Penembakan Charlie Kirk kemarin, ya seorang apologet Kristen. Itu udah salah satu puncaknya. Betul terjadi kebangunan rohani sekarang, tetapi negara yang didirikan atas firman, hancur moralnya gara-gara mengabaikan firman. Saya cuma mau kasih gambaran ini sama kita, supaya kita hati-hati. Kalau itu bisa merontokkan sebuah negara, apalagi hidup kita. Jadi jangan anggap enteng firman Tuhan. Itu fondasi yang luar biasa dan itu bagian daripada the last restoration. Lalu aku bernubuat, ayat 7. Seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Ketika firman disampaikan, kedengaranlah suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak. Dan tulang-tulang itu bertemu satu sama yang lain. Saya kabur pasti udah. Tulangnya mulai menyatu. Deng, deng, deng. Sedang aku mengamat-ngamati, lihat urat-urat ada. Daging tumbuh padanya, kulit menutupi, tetapi mereka belum bernafas. Maka firmannya kembali kepada Yehezkiel, bernubuatlah kepada nafas hidup. Bernubuatlah hai anak manusia. Katakan kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin. Berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan Tuhan kepadaku. Dan nafas hidup masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya. Suatu tentara yang sangat besar. Dari tulang-tulang yang pasti jumlahnya jutaan. Menjadi sebuah kesatuan tentara yang sangat besar. Hidup kembali. Semuanya karena firman. Semuanya karena firman.
Tuhan lagi kasih tahu sama Yehezkiel betapa dahsyatnya firman-Ku. Karena dari firman, aku menciptakan sesuatu yang tidak ada jadi ada. Semua karena firman. Dan firman itu menjelma jadi manusia, namanya Yesus. Di tanggal 11 Januari tahun 2019, saya sudah terdiagnosa kena kanker darah. Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar kesaksian ini. Saya divonis mati Bapak Ibu. 85% dari darah saya sudah kanker semuanya. Ada namanya Dr. Grace, ya. Dia masuk ke kamar saya dan istri saya melihat dia dan dia mulai bacakan prosesi pengobatan. Ini ada di Singapore General Hospital, rumah sakit umum. Itu juga kemurahan Tuhan. Tadi pagi saya sudah saksikan bagaimana Tuhan antar saya ke sana. Dr. Grace masuk. Saya ngelihat namanya aja udah agak teduh. Dokter kasih karunia kan artinya. Dia masuk, dia mulai menahan nangis. Dia mulai tersedak-sedak dan dia mulai bacakan pelan-pelan. Bapak, mohon maaf, besok Bapak akan masuk ruangan tindakan, besok dadanya Bapak akan dibolongin 3 lubang. Untuk supaya ada 3 selang akan masuk ke dalam tubuh Bapak. Selang yang pertama buat kemo, selang kedua buat antibiotik, selang ketiga buat transfusi darah. Karena kanker darah, saya kehabisan darah, selama saya dirawat, selama 4,5 bulan atau sampai 5 bulan, 80 kantong darah merah masuk ke dalam tubuh saya. Karena setiap darah masuk bocor di mulut, masuk bocor di mulut, keluar darah semua dari sini. Jadi kalau satu hari saya bisa bahasa Ibrani, itu berarti ada darah orang Yahudi masuk ke saya. Setiap kantong darah saya tumpangin tangan. Saya nggak tahu itu darahnya siapa udah. Dia jelasin, Pak, dadanya Bapak dibolongin supaya nanti masuknya lewat pembuluh darah besar di sini. Semuanya masih oke. Kemudian dia katakan begini, ini mulai masuk ke dalam bagian yang mengerikan. Dia bilang begini, besok Pak, suster akan datang ke sini dengan baju APD, dan dia akan memakai kostum. Mungkin Bapak mengira itu tanda nuklir, karena warnanya ungu. Bapak besok tenang aja, dan jangan banyak gerak, karena nanti cairan kemonya itu dalam bentuk cairan akan diinjeksi masuk ke sini, seperti infus. Ya, Bapak tenang aja, karena itu harus hati-hati Pak. Suster nanti akan pakai sarung tangan dan lain sebagainya, karena dia harus berhati-hati, jangan sampai 1 tetes dari cairan itu tumpah ke tangannya, atau jatuh ke kulit. Kenapa Pak? Karena kalau 1 tetes jatuh ke kulit, kulitnya melepuh Pak, seperti air raksa. Nah masalahnya Pak, besok itu 3,5 liter akan dimasukkan ke dalam tubuh Bapak selama 1 minggu. Di situ saya mulai takut. Kalau 1 tetes jatuh ke kulit dan kulitnya melepuh, ini 3,5 liter masuk ke tubuh saya loh. Kemudian dia sambung lagi. Berarti Pak, nanti ya tubuhnya Bapak akan hancur. Melepuh lah istilahnya. Setelah pengobatan ini, Bapak akan mulai kejang-kejang gitu ya. Bapak akan masuk ICU, Bapak akan koma, Bapak pakai ventilator, Bapak mati Pak. Saya bilang ngapain diobatin? Karena udah nggak ada harapan, 70% dari pengobatan ini gagal total, paling-paling Bapak bisa bertahan 6 bulan. Saya mohon maaf, saya harus kasih tahu ini supaya Bapak dan Ibu mengerti, tolong ditanda tangan surat ini, surat pernyataan ini, supaya ketika Bapak meninggal, Ibu tidak akan tutup rumah sakit. Karena ini resikonya. Setelah dia selesai bacakan, dia keluar dari kamar, saya pandang-memandang dengan istri saya, dan air mata mulai menetes. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Roh Kudus bilang begini sama saya, Bill, tadi pagi baca apa? Firman yang kita baca, seringkali kita lupa toh. Tenang aja, kita manusia kok. Sekarang saya tanya, makanan yang kita makan 2 hari lalu ingat nggak? Ayo, apa ya? Aku di mana 2 hari lalu ya? Pasti lupa kan? Firman yang kita baca, itu adalah bukan tulisan mati, tapi tulisan kehidupan. Ketika dia ke-download ke dalam sini, ketika nanti ada waktunya di mana kita perlu firman itu, yang mengingatkan itu tugasnya Roh Kudus. Karena dia tinggal di dalam sini. Dia adalah mentor agung kita toh. Tugas kita makanya baca, dengar, renungkan perkataan, lakukan firman. Itu tugas kita tiap hari loh. Itu makanan rohani. Makanya saya katakan, firman itu menopang hidup manusia. Roh Kudus bilang gini, baca apa tadi pagi? Ya lupa lah saya. Orang saya lagi ketakutan kok. Terus tapi saya ingat ayatnya. Baca ulang Bill. Baca ulang. Amsal 4 ayat 20 sampai 23. Itu yang saya baca pagi-pagi. Dikatakan begini, coba lihat.
Amsal 4. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Perhatikan apa? Firmanku toh. Arahkan telingamu kepada ucapanku. Arahkan telingamu kepada firmanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, karena simpanlah itu di dalam lubuk hatimu. Simpan apa? Firman itu di dalam sini, simpan di dalam sini. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Kehidupan itu berarti membawa kelegaan, membawa kepuasan, membawa hikmat, membawa damai, membawa sukacita. Bagi orang-orang yang membaca, bagi orang-orang yang mendengar, bagi orang-orang yang menyimpan firman di dalam sini. Dan kesembuhan bagi tubuh mereka. Wow. Kesembuhan bagi tubuh mereka. Kemudian dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hatimu dengan firman itu, jaga. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau kamu sampai takut, sampai kamu cemas dan lain sebagainya, ingat firmanku, ingat kata-kataku, Bill. Simpan dalam lubuk hatimu. Buanglah mulut serong daripadamu, jauhkan bibir yang dolak-dalik daripadamu. Jangan ngomong-ngomong hal negatif. Tiba-tiba. Ini semua Roh Kudus, makanya di dalam kelemahan kuasa Tuhan dinyatakan toh. Tiba-tiba Roh Kudus bilang begini dalam hati saya, dan ini yang saya keluarkan di depan istri saya. Saya bilang gini, saya pegang tangannya, saya bilang gini, sayang, yang Dr. Grace baru katakan, itu adalah kenyataan hidup saya. Yang barusan kita baca adalah kebenaran firman. Kenyataan harus tunduk sama kebenaran. Kenyataan harus tunduk sama kebenaran firman. Itu yang saya katakan. Dan itu tiba-tiba menguatkan saya, dan itu jadi moto saya setiap hari. Oh, setiap hari nggak enak. Setiap hari darahnya makin jeblok, dan apa yang dokter katakan terjadi. Saya kejang-kejang, dan kemudian leukosit darah putih tinggal 0. Di sini kalau ada dokter pasti tahu. Dan saya sampai panasnya 41 derajat, dan disitulah dokter sudah siap-siap mau tarik masuk ke ICU. Setiap kali alat-alat mulai dipasang, mau ditarik masuk ICU. Karena panas sudah tinggi, dan saya seperti orang pingsan, saya udah nggak ingat, mata saya putih. Ke atas. Istri saya berteriak, dia telepon ke Indonesia, dia bilang, doain Billy. Istri saya teriak, Bill, Mazmur 91. Jauh suaranya. Saya dalam hati gini, mana gue ingat Mazmur 91. Tapi waktu dia bicara Mazmur 91 itu seperti satu paket dimasukin ke dalam sini sama Tuhan. Firman kan berkuasa. Mazmur 91, Bill. Dia ngomong gitu. Terus saya hilang udah, saya nggak ingat lagi apa-apa. Ketika dokter lagi siap-siap mau tarik masuk ICU, Tuhan bangkitkan tubuh saya. Saya duduk di tempat tidur. Seperti orang resusitasi. Dan apa yang saya katakan? Saya minta minum, saya minta makan. Saya tuh suka telur coplok. Jadi saya bilang ini, minta telur ceplok sama nasi, saya bilang gitu. Sambil basah kuyup badan saya. Dan di monitor terlihat dari angka 41 derajat loh, panasnya turun, 40, 38, 37 normal. Gak jadi masuk ICU, gak jadi. Dan waktu saya makan dan saya bisa makan, saya ingat Mazmur 23 ayat 5, aku menyediakan hidangan di hadapan lawanmu. Bapak Ibu yang udah pernah ke Israel, kalau pernah ke Bethlehem, pasti orang di sana kasih tahu bahwa Bethlehem itu artinya rumah roti. Beth itu rumah, Lehem itu adalah roti. Lehem itu artinya ada dua dalam bahasa Ibrani. Roti dan perang. Jadi waktu Daud bilang, aku menyediakan makanan di hadapan lawanmu, Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawanmu, itu Tuhan lagi ngomong begini, kamu ambil lehem yang roti, kamu makan, saya ambil lehem yang perang, kamu makan, saya perang bagi kamu. Jadi dengan kata lain, walaupun ada masalah, itu artinya kalau orang bisa makan di hadapan masalah, dia nggak stres, karena semua bebannya ditarik sama Tuhan. Dia makan dengan lahap. Dan kata hidangan itu adalah feast bahasa Inggrisnya. Hidangan buffet semuanya. Kalau Yesus bicara sama orang Manado, lehem yang adalah roti itu berarti roti panada. Saya mengalami hal itu berkali-kali. Kejang-kejang dan posisi yang mengerikan. Sekarang kita buka Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat. Ayatnya yang pertama. Coba lihat ini. Maka Yesus dibawa oleh roh kemana? Ke padang gurun untuk apa? Yehezkiel dibawa sama roh Tuhan ke lembah tulang-tulang kering. Yesus dibawa sama roh Tuhan, sama rohnya sendiri, ke padang gurun. Restoration terjadi. Ini bukan untuk restorasi dia, bukan. Ini Alkitab lagi kasih contoh sama kita.
Ketika Tuhan bawa kita ke sekolah kehidupan, ini contohnya. Dan ini sekolah kehidupan, dan ini panduannya. Yang Yesus katakan ini panduan. Ini adalah diklatnya, bukunya ini di sini, jawabannya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, coba lihat Lukas pasal yang ketiga ayat yang kedua. Lukas pasal yang ketiga ayat yang kedua. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Tuhan kepada siapa? Yohanes anak Sakaria di mana? Firman Tuhan, perhatikan ini baik-baik. Datang kepada orang-orang yang sedang ada di padang gurun. Kenapa? Orang-orang yang sedang ada di dalam masalah. Firman Tuhan itu makin jelas di telinganya. Makanya dibawa ke padang gurun. Dengan kata lain, ayat ini berkata begini, firman Tuhan datang kepada Yohanes Pembaptis di padang gurun, bukan kepada imam besar di bait Allah. Halo? Saya waktu baca ini, saya mengamenkan, saya pegangin selang kemo, saya bilang ini, Tuhan, setiap jam 5 pagi suaramu begitu jelas Tuhan, jelas sekali Tuhan. Sampai aku mencatat, Tuhan kenapa gak dari dulu ngomongnya sejelas ini? Tahu Tuhan bilang apa? Dari dulu saya ngomong, Bil, kamu aja gak dengar. Makanya saya bawa kamu ke padang gurun, supaya suara aku terdengar. Musa dibawa ke padang gurun. Yohanes Pembaptis dibawa ke padang gurun. Yesus dibawa ke padang gurun. Jadi kalau saudara dan saya dibawa ke padang gurun sama Tuhan, berarti kita masuk ke dalam daftar elit kerajaan sorga. Dan perhatikan apa yang Yesus katakan. 3 kali dia dicobai, 3 kali. Dan ini yang dia katakan. Ayatnya, Matius pasal yang keempat, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah, ayat 4, ayat 7, dan ayat 11. Semuanya 3 kali dia mulai dengan kalimat ini. Ada tertulis. It is written. Dia mulai 3-3-nya semua tangkisan atas cobaan iblis, dia mulai dengan kata, ada tertulis. Dia sendiri pun mengutip firman-Nya. Siapa kita yang berani-berani pakai cara yang lain? Yesus lagi kasih tahu diklatnya. Yesus lagi kasih tahu caranya. Yesus lagi kasih tahu jawabannya. Kalau ada masalah, kalau sampai rohku membawa kamu ke dalam sebuah sekolah kehidupan yang namanya padang gurun, di tempat yang engkau nggak mau pergi, selalu katakan kepada yang kau hadapi, karena ini bagian daripada sekolah kehidupan, ada tertulis, dan kutip firmanku. Yang saya katakan tadi terjadi Bapak Ibu, dan saya akhirnya mengalami yang namanya kejang-kejang itu sampai berkali-kali, tapi Tuhan selalu luputkan. Yang terakhir, saya nggak tahu ini terakhir, saya kejang-kejang lagi. Saya mulai kejang-kejang dan biasanya itu panasnya mulai dari bawah. Naik sampai ke atas ini panasnya, sampai ke sini saya kejang-kejang begini, pingsan. Jadi saya udah tahu nih. Jadi seperti begitu kalau momen itu terjadi, saya udah mulai pencet tombolnya suster. Istri saya lagi mijitin kaki saya, kita cuma berduaan di kamar, suster nggak ada, dokter nggak ada, itu panas mulai naik. Dan dia bilang, cepetan pencet tombol suster. Dan saya udah mau pencet tombolnya, itu panas naik pelan-pelan. Tiba-tiba ada suara lagi, Roh Kudus bilang begini, tadi pagi baca apa? Suara yang sama seperti yang awal. Terus saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan please jangan diskusi-diskusi. Cepetan Tuhan kasih tahu aja. Jangan tanya-tanya, karena kalau panasnya udah sampai sini, saya pingsan, saya nggak bisa ngobrol Tuhan. Ayo buruan kasih tahu aja. Itu panasnya naik, itu panasnya naik, itu panasnya naik. Tuhan yang kasih hikmat, Roh Kudus yang kasih kekuatan, Roh Kudus yang mengingatkan semuanya. Saya bilang ini, tadi pagi saya baca Matius 4 Tuhan. Saya nggak buka kali ini. Karena kali ini saya diingatkan sama Roh Kudus. Apa yang Yesus katakan? Saya nggak ingat, saya bilang gitu. Kan ada 3 kali dia ngomong, Roh Kudus bilang ini. Enggak, di awal dia bilang apa? Saya bilang, Yesus bilang ada tertulis. Nah itu dia, katakan ada tertulis Bill. Itu panas sudah sampai sini. Istri saya udah bilang, cepet pencet tombol suster. Saya bilang, tunggu. Tuhan bilang, kita suruh berteriak, ada tertulis. Saya berteriak. Cuman 1 kalimat saya bilang, Tuhan ada tertulis bilurmu menyembuhkanku. Cuman itu aja. Saya teriak, saya bilang, Tuhan ada tertulis bilurmu menyembuhkanku. Itu panasnya turun Bapak Ibu, turun. Gak jadi naik. Saya gak jadi pingsan, turun. Dan itu keluar dari tangan istri saya, dia bilang, panas. Tiba-tiba, loh kok jadi dingin? Terus kita ketawa berdua. Wow. Aku gak jadi pingsan, kita gak perlu panggil dokter, kita gak perlu panggil suster. Dan itu akhirnya serangan kejang-kejang yang terakhir. Karena Tuhan lagi ngajarin sekolah kehidupan ketika masuk ke dalam padang gurun. Katakan firmanku. Dan dalam hitungan 1 bulan,
Kanker darah yang sudah 85% dalam tubuh saya. Dokter nggak bisa temukan. Dia katakan, Pak, kami nggak bisa temukan, Pak. Kanker darahnya 0% hilang dari tubuh Bapak. Hilang. Yang terakhir Bapak Ibu. Kisah Rasul 16 ayat 6. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-6. Mereka ini siapa? Paulus dan Silas. Melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Roh Kudus mencegah, nggak boleh ke situ. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Britinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Nggak boleh ke sini. Terus kemana dong? Roh Tuhan akhirnya memimpin mereka kemana? Ayat yang ke-12 dikatakan, dari situ kami ke Filipi. Kota pertama di bagian Makedonia, suatu kota perantauan orang Roma, di kota itu kami tinggal beberapa hari. Jadi Tuhan menghalang-halangi mereka pergi ke tempat tertentu, Tuhan bilang kamu harus pergi ke Filipi. Makedonia, oh asik Tuhan, dibawa ke tempat yang asik dong, berarti Tuhan ada pelayanan yang luar biasa di sini. Oh jangan salah, mereka dipertemukan sama tukang tenung. Dan ketika tukang tenung ini akhirnya dibebaskan sama mereka, rupanya tukang tenung ini harus ada setoran. Ketika dia melakukan proses dukunnya, dia ada setoran ke bosnya dan rupanya bosnya mafia. Dan karena dia dibebaskan, dia tidak ada setoran lagi, dia tidak melakukan proses perdukunan lagi, bosnya marah, mafianya marah, mereka diadukan ke orang-orang setempat, akhirnya mereka dijebloskan ke penjara. Roh Tuhan membawa Paulus dan Silas ke penjara. Dan ayat yang ke-25 dikatakan begini, kalau Bapak Ibu baca kata prison atau dungeons dalam bahasa Inggrisnya, itu artinya tempat di bawah tanah dan sangat gelap. Siang hari pun gelap. Nah Alkitab mengatakan dengan sangat detail, tetapi kira-kira tengah malam, Kisah Rasul ditulis sama Lukas ya. Lukas ini seorang dokter. Dia adalah penulis kitab Lukas dan dia juga tulis Kisah Para Rasul. Dia kalau tulis detail loh, karena dia sangat pandai orangnya. Dan waktu Lukas menulis ini dia bilang kira-kira tengah malam, berarti apa? Udah gelap makin gelap. Jadi dia lagi gambarkan sesuatu yang penuh dengan kegelapan, tempat yang kita nggak mau pergi. Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Yang mereka keluarkan apa? Firman lewat pujian. Firman lewat doa. Terjadi gempa bumi, ayat 26, sehingga sendi-sendi penjara goyah, seketika itu juga terbukalah semua pintu, terlepas belenggu mereka semua. Bapak Ibu, saya kalau jadi mereka dan saya nggak dapat hikmat daripada Tuhan, saya kabur. Naluri pertama dibebaskan oleh Tuhan, saya akan bilang begini, oh terima kasih Tuhan, kita bebas, kabur. Di dalam tempat di mana Tuhan pimpin kita dan kita nggak mau pergi. Ketika firman diperkatakan, bukan sekedar firman melindungi, menyembuhkan, memulihkan kita. Firman juga memberikan kita hikmat. Hikmat. Apa yang saya harus lakukan di tengah masalah saya? Naluri manusia, logika manusia terlepas kabur. Mereka nggak kabur, mereka diam di situ dulu. Mereka diam dulu, pasti mereka bilang, tunggu. Ini ada sesuatu yang nggak enak, tunggu. Kabur aja, kabur. Enggak, udah tunggu. Tiba-tiba kepala penjara datang. Terjaga dari tidurnya, melihat pintu-pintu penjara terbuka. Ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman telah melarikan diri. Karena dia udah dikasih tahu, kamu hati-hati loh, kamu jaga mereka. Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, karena Paulus dengar dia mau bunuh diri, dia udah teriak-teriak mungkin. Sebab kami semuanya masih ada di sini. Mereka nggak kabur. Gara-gara itu, nanti Bapak Ibu baca kisahnya. Dia diundang ke rumahnya kepala penjara, seisi rumahnya terima Yesus. Terima Yesus. Jadi Paulus dan Silas diajak ke Filipi sama Tuhan, untuk memenangkan satu keluarga. Tapi sebelum itu terjadi, penjara dulu. Semuanya ya, semuanya. Dari tulang yang kering menjadi kehidupan. Dari sebuah pelajaran ada tertulis. Dari sebuah penjara yang menyelamatkan satu keluarga. Semua sekolah kehidupan ujungnya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu makanya Hagai katakan apa? The last restoration. Umatku akan melebihi gedungnya. Percuma orang lihat gedung mewah kalau jemaatnya nggak jadi dampak di luar sana. Karena Bapak Ibu harus melebihi gedungnya. Harus hidupmu dimanapun kau berada, membawa dampak bagi banyak orang. Saya tutup dengan ini. Waktu baru awal saya dirawat, baru awal ya. Jadi saya belum tahu nih saya cancer. Baru dirawat ini posisi masih di Jakarta. Seperti biasa di hari pertama Tuhan sudah mulai bicara dan saya sudah mulai banyak dengar. Jam 5 pagi dia bicara begini. Bill, kamu kunjungi kamar nomor 6 di ujung. Saya nggak tahu ada kamar nomor 6.
Buat apa Tuhan? Doain aja orangnya. Suster masuk, susternya orang Kristen, saya bilang gini, saya nggak pernah lupa namanya Elizabeth. Suster, emang ada kamar nomor 6? Ada Pak di ujung, kenapa? Saya tadi digerakkan Tuhan, suruh doain orangnya, emangnya sakit apa ya suster? Oh itu anak orang masih muda Pak, pasangan muda, itu bapak, prianya sedang sakit kena jantung, itu lagi dijaga sama istrinya. Boleh nggak saya doain? Sebentar ya Pak, saya tanyain. Dia tanyain, dia balik lagi. Pak, orangnya mau tuh Pak, dia lagi bangun, lagi pas baru minum obat. Bapak disuruh ke sana sekarang Pak, sebelum nanti dia ketiduran. Jadi saya jalan ke sana, saya ketok kamarnya. Saya nggak kenal. Saya masuk, saya bilang permisi ya Pak, permisi ya Bu. Boleh saya berdoa? Dia bilang puji Tuhan, berarti dia orang Kristen. Puji Tuhan. Oh saya berdoa. Kan sederhana doanya, doa untuk kesembuhan. Tuhan, aku berdoa, aku percaya Tuhan, bahwa Bapak ini disembuhkan Tuhan. Tiba-tiba di dalam tengah-tengah berdoa, tiba-tiba saya ngomong begini dan saya nggak sadar saya ngomong begitu. Tuhan, pulihkan keluarga ini, pernikahan ini. Saya sampai nggak enak sendiri. Saya nggak kenal sama mereka, doa saya seperti itu. Kalau mereka pernikahannya baik-baik aja gimana? Pulihkan, saya bilang itu, pulihkan pernikahan mereka. Habis setelah saya berdoa, mereka bilang terima kasih, saya udah gak enak hati ya. Saya berjalan keluar, istrinya nganterin saya ke pintu, dia bilang, Pak terima kasih ya Pak. Terus dia berbisik sama saya. Memang betul Pak, kami lagi pergumulan rumah tangga. Memang istrinya kelihatannya dominan, makanya suaminya jantungan. Sudahlah istri-istri jangan dominan lah, kasihan suami-suami lah. Seminggu setelah itu, saya dapat WhatsApp dari dia, karena kami tukeran WhatsApp. Dia bilang gini, Pak terima kasih buat doanya. Beberapa hari setelah itu saya disembuhkan total Pak. Dokter nggak bisa menemukan, semuanya beres, saya udah pulang. Dan terima kasih ya Pak, keluarga kami dipulihkan Tuhan. Dipulihkan Tuhan. Di tengah badai, di tengah padang gurun, di tengah kegelapan, sekolah kehidupan terjadi. Dan semuanya hanya karena firman yang menopang. Dan semuanya ujungnya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah the last restoration. Dan kita jadi bagian di dalamnya. Jadilah berkat dimanapun kau berada. Jadilah Alkitab yang terbuka bagi keluargamu, nomor satu keluargamu. Percuma saya berkoar-koar di sini. Kalau anak-anak saya ketakutan kalau saya pulang ke rumah masuk kamar semua. Percuma, saya munafik di depan sini. Bapak Ibu harus validasi Billy Lantang di rumah. Nggak bisa di atas mimbar. Oh Pak Billy kalau di atas mimbar penuh urapan, lihat aja tuh kepalanya penuh dengan urapan. Saya percaya hari ini kita belajar sesuatu yang berbahagia, ya sangat berharga ya. Dan saya percaya firman itu jadi penopang hidup. Dan mulailah harimu dengan saat teduh. Nanti malam pulang, please, mulailah mesbah keluarga. Karena itu warisan yang paling indah buat anak-anakmu. Berikan tepuk tangan kita buat Tuhan kita.